Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Untuk berita transfer ya, gua rasa sih kayaknya udah nggak ada yang hangat lagi karena 5 hari lagi, ya 4 hari lagi ya, Premier League akan dimulai dan 5 hari lagi pertandingan perdana Manchester United di Premier League musim 2025-2026 dimulai dengan menjamu Arsenal ya, sang peringkat 2. Jadi menurut United Identity kayaknya sih nggak akan ada lagi berita-berita transfer panas kecuali Carlos Baleba ya. Kecuali Carlos Baleba mungkin ya Carlos Baleba akan jadi rekrutan terakhir kita di bursa musim panas ini ya, di bursa sampai akhir Agustus nanti, 1 September lah lebih tepatnya. Wah, posisi kiper gimana Bang Donnarumma? Ya, melihat Onana mulai latihan gitu ya dengan senyumnya gitu ya, baju merah gitu. Dia sih kayaknya pengen tampil lawan Arsenal, cuman gue rasa mungkin Bayindir yang akan dipasang ya. Walaupun itu juga berarti deg-degan juga gitu. Jadi berita-berita transfer yang muncul ya, mau beli si inilah, si A lah, si B, itu kayaknya lu harus udah bisa ignore deh ya. Udah bisa buang aja deh. Maksudnya ya nggak lu harus yakin itu 10% pun 10% aja lah lu percaya gitu berita-berita itu. Tampaknya mungkin hanya Carlos Baleba yang mungkin bisa kita anggap ya serius gitu ya, berita itu 100% benar gitu. Kita lagi penjajakan, harganya yang mahal, kita coba lagi cari duit ya, penjualan pemain lah, mungkin penjualan Garnacho dipercepat, Anthony juga ya. Manchester United mungkin harus persuade ya, harus memberikan pendekatan yang personal lah kepada Anthony. Ya adalah, lo kenapa harus ke Betis sih gitu, lu punya kapabilitas, coba deh lu ke Saudi, punya duit kan, yang penting kan lu kaya gitu istilahnya. Terus juga dengan Jadon Sancho ya, yang ya lu terima lah Jadon Sancho, mungkin lu akan pensiun dini kayak dalam sepak bola karena klub-klub udah apa ya, udah negatif mungkin ya dengan kelakuan lo gitu, dengan perilaku lo. Kenapa sih lu bisa begini gitu ya, selalu lu kok bisa lu membenci suatu klub yang udah menggaji lu menjadi pemain termahal, pemain dengan gaji terbanyak ya, terbesar, tapi lu malah menghina-hina klub lu sendiri gitu. Manchester United loh, apalagi nanti klub gue gitu kayak Juventus segala macam ya. Kalau mentok-mentok sih paling dia di loan ke Turki ya. Turki masih panjang tuh, kalau kalau salah Turki tuh sampai bulan September, pertengahan September gitu. Plus juga dengan Tyrell Malaysia dan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya ada berita-berita ya kayak tadi nih barusan gue denger, katanya Bayern Munchen menawarkan Dayot Upamecano ke Manchester United. Aduh, back udah cedera melulu gitu. Tapi yang diberitain ditawarkan Manchester United. Padahal Manchester United itu udah penuh dengan back loh. De Ligt, Euro, Maguire, Eden Haven, Lisandro Martinez, tak lagi balik cedera, Kukonski, belum lagi ntar si Mazraoui bisa di posisi situ. Luke Shaw juga bisa jadi back tengah. 8 back tengah kita. Terus tiba-tiba muncul dari Upamecano, bawa Manchester United lagi. Nanti kalau dibilang kita sombong, ya faktanya kok dibicarakan melulu gitu ya. Jadi rage bait atau clickbait melulu gitu. Jadi yang berita-berita seperti itu ya gue rasa sih enggak ya. Kalau back sih gue dari awal udah bilang kayak kita nggak akan perlu beli back sih, back tengah ya khususnya ya, center back. Tapi kalau sesuai dengan yang kemarin kan, winger, penyerang, nomor 10, striker. Nah sekarang ini pemain tengah nih, dan mungkin yang seperti juga pernah gue beritakan, posisi kiper hanya akan jadi
ya opsi terakhir lah, ya pemikiran terakhir, opsi terakhir lah, bagaimana kita bisa apakah akan memperkuat posisi kiper atau enggak. Hari ini tadi ya barusan gue lihat video peluncuran jersey ketiga Manchester United yang warna hitam, terus tulisan sama ininya kuning ya, hitam sebenarnya nggak hitam banget sih, kayak biru dongker gelap banget gitu kayaknya sih ya. Jersey ketiga tuh selalu bagus, gue tuh selalu juga nyari tuh selalu jersey ketiga ya. Kalau merah kan ya pasti standar lah ya, merah maksudnya mungkin modelnya warna merahnya gitu. Tapi kalau jersey ketiga tuh pasti yang inovasi gitu loh, penuh inovasi, kreativitasnya kelihatan gitu di situ ya, kreativitasnya kelihatan banget gitu, warnanya, desainnya, perpaduan warnanya. Jadi peluncuran itu dengan iklan videonya itu ada Berbatov ya, Dimitar Berbatov, salah satu striker yang gue suka juga, yang gue bilang ya dia tidak seperti Ronaldo gitu atau Thierry Henry atau kayak Haaland gitu ya, atau kayak Zlatan yang besar ya, tinggi sih tinggi, cuman dia lebih, ya kalau istilahnya dulu lebih flamboyan gitu kan, stylish gitu ya, striker stylish gitu, yang gerakannya lambat. Bahkan tuh tahun 2008 dia dibeli habis kita menang juara Champions itu katanya dia sebenarnya nggak lolos dalam dalam standar kecepatan Manchester United, tapi Ferguson sama Tottenham Hotspur itu Daniel Levy berani nego dan mempertahankan pendapat dia tuh. Enggak, nih orang gue beli gitu ya. Ya, jadi ada variasi kan, ada variasi serangan, dan dia bisa jadi top scorer Liga Inggris kok. Si Berbatov pernah hat-trick juga lawan Liverpool. Nah, jadi dan ya saat ini mungkin menjadi mungkin ya jadi ikon musim ini nih, legend yang menjadi ikon musim ini. Dia dijual ke Fulham waktu itu karena ya kedatangan Robin van Persie. Jadi ya ikannya sih bagus ya. Ada pemain-pemain, terus ada siapa namanya, Ruben Amorim pun muncul gitu ya di iklan tersebut. Bahkan pas lagi angkanya belakangnya ada angka 21 sih ya, bahkan langsung cocok logi gitu. Wah, 21 title nih, tunggu dulu, sabar, nggak usah yang kayak begitu-begitu. Kita sih realistis aja lah ya, realistis aja. Oke, jadi ya nanti kita coba berburu ya jersey ya. Cuman nanti gue biasanya kalau beli jersey itu ya itu deket-deket musim, akhirnya deket akhir musim. Jadi lagi murah, lagi diskon gitu. Gini, gue juga banyak pertanyaan dari temen-temen gitu ya, dari grup WA gitu. Ada juga yang bapak gue baca dan bapak gue lihat. Kayaknya prediksi lo MU peringkat berapa nih? Gue nggak mau memprediksi gitu loh. Karena banyak faktor. Ingat kan tahun lalu ketika musim satu hari sebelum dimulai gue bilang apa? Gue nggak mau prediksi Manchester United juara Liga urutan berapa. 10 pertandingan konsisten dulu deh. Karena ini tahun ketiganya Erik ten Hag, yang dimana musim pertama dia menyesuaikan dengan pemain. Ya lumayan posisi 3 sama Carabao Cup. Terus musim kedua 27 kasus cedera, tapi dia selamat dengan Piala FA. Nah, gue pengen lihat nih dengan pemain-pemain yang udah Ineos beli juga, 10 pertandingan konsisten apa enggak. Faktanya di game keempat aja kita udah kalah, ya kan, sama Liverpool ya, kita udah kalah. Nah, gue bilang ya tetap gue tunggu sampai 10. Wah, ada Ten Hag dipecat gak bang? Tunggu sampai 10. Game ke 8 ternyata setelah lawan West Ham ternyata dipecat lebih cepat ya, karena emang penampilannya memburuk gitu loh. Jadi kalau ditanya prediksi gue gimana, nanti gue belum bisa ngomong dan gue tidak mau ngomong dulu gitu ya, karena segala sesuatu bisa terjadi. Kalau dulu dari awal sih gue pengen lihat bahwa 10 game itu jangan kalah. Jangan kalah ya. Imbang is oke. Ya, imbang bisa aja, tapi jangan kalah. Ingat, lo peringkat 15. Pemain-pemain lo juga banyak yang baru nih. Apalagi khususnya bagian penyerangan. Ada yang bilang kan gini, wah bang, dari sistem komputer Opta katanya MU peringkat 12 katanya. Oke, ya terserah.
Gue bukan nggak percaya komputer, tapi bener bang, Arsenal peringkat 2 peringkat di Arsenal gitu. Ya, gue kan algoritma atau robotik komputer kan kita nggak bisa baca. Cuman gue juga nggak percaya juga. Karena kenapa? Tahun lalu, menurut Opta, Manchester United itu dibilang katanya peringkat 6. Wah, nggak mungkin. Ten Hag kan habis dapat piala FA, mah calon juara, bla 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 bla. Iya, tapi sekarang gue tanya, kenapa Opta nggak prediksi bahwa Manchester United peringkat 15 ternyata akhirnya? Tottenham Hotspur peringkat 7 waktu itu tahun lalu. Ternyata Tottenham Hotspur peringkat 16. Kenapa lu nggak bisa prediksi? Ya karena super komputer itu nggak bisa memprediksi pelatih dipecat. Super komputer itu nggak bisa memprediksi bahwa ada perubahan sistem. Super komputer itu tidak bisa memprediksi bahwa akan ada perubahan formasi jadi 3-4-3. Super komputer itu tidak bisa prediksi bahwa ada cedera pemain. Justru Tottenham Hotspur banyak cedera pemain, akhirnya jadi ke bawah. Terus Nottingham Forest itu dibilang katanya peringkat 16 tahun lalu ya sama otak komputer itu. Tapi nyatanya peringkat berapa? 6 kemarin. Kenapa? Karena super komputer tidak bisa memprediksi pemain Nottingham Forest Anthony Elanga itu on fire. Gitu loh. Jadi gue bukannya ya kocak aja sih kalau ada pundit gitu, atau yang ngomongnya sih pundit gitu ya, atau ya analis bola kali ya, tapi belief gitu terhadap oh iya bener nih otak sistem komputer ini. Ya itu kan sebenarnya cuman pengen ya membuat rasa penasaran gitu ya, menggugah para fans gitu. Ada yang kesel, ada yang nggak percaya, ada yang nantinya kalau bener ya kecewa, ada yang nantinya kalau ternyata wah diprediksi peringkat 1 ternyata bener peringkat 1 ya happy. Ada yang langsung mengungkapkan kesalahan, atau langsung istilahnya maki-maki kalau ternyata tuh lo bilang gue peringkat 5 ternyata gue juara. Ya itu hanya menggugah perasaan orang atau menggugah fans sepak bola aja. Tapi sih gue selalu step by step ya. Optas komputer itu sih katanya setiap bulan mereka merevisi gitu loh. Ya kalau kayak gitu mah lo nggak usah pakai komputer, otak manusia juga bisa, dan sistem komputer itu kan juga dibuat oleh manusia gitu. Oke, jadi itu aja ya. Tak bisa transfer, gue rasa tadi seperti yang gue bilang feeling gue tidak akan ada lagi ya, kecuali dengan Baleba. Kayaknya MU akan fokus di Carlos Baleba, tapi untuk posisi lain kayaknya sih enggak ya, posisi kiper khususnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Entity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.